Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar adik-adik? Semoga adik-adik semua berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, kembali lagi bersama Kak Komar di Utak-Atik Matematika. Pada kesempatan kali ini, Utak-Atik Matematika akan membahas materi kelas 12 semester 1 bab 1 ya, berdasarkan kurikulum 2013 edisi revisi 2018. Oke, kita langsung aja ke materinya yang akan kita bahas, yaitu subpokok bahasanya. Yang pertama adalah jarak titik ke titik, yang kedua jarak titik ke garis, dan yang ketiga jarak titik ke bidang ya. Oke, kita akan lanjutkan pembelajaran kita, tapi sebelum itu bantu kakak untuk terus mengembangkan channel ini, untuk terus berkarya, berbagi bersama adik-adik dengan subscribe, like, share, and comment di channel kakak. Oke, kita lihat untuk pembahasan yang pertama, yaitu jarak antar titik pada dimensi 3. Kayak gini. Jarak antar titik pada dimensi 3, intinya kita sebetulnya pada dasarnya kita menggunakan teorema Pitagoras ya. Jadi yang digunakan tuh teorema Pitagoras. Oke, masih ingat teorema Pitagoras? Jadi teorema Pitagoras ini berlaku untuk segitiga siku-siku ya. Berlaku untuk segitiga siku-siku. Jadi kalau ada kayak gini nih. Nah, ini ada segitiga siku-siku. Ini misalkan titik A, titik B, titik C ya. Yang paling panjang yang mana? Yang paling panjang yang AC ya. Nah, jarak titik A ke titik C atau AC kita gunakan teorema Pitagoras karena AC yang paling panjang berarti gimana? AC kuadrat sama dengan kalau yang paling panjangnya tambahin ya. AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Gitu ya. Nah, gimana kalau kita ingin mencari titik A ke titik B panjangnya? AB. Karena ini bukan yang paling panjang di antara sisi-sisi ini, berarti dikurangi AC kuadrat dikurangi BC kuadrat. Ya. Dan untuk mencari panjang BC-nya gimana? Sama ya. Karena BC itu bukan yang paling panjang, berarti dikurangi juga. Berarti AC kuadrat dikurangi AB kuadrat. Nah, gini ya. Jadi jarak antar titik pada dimensi 3 sebetulnya kita menggunakan teorema Pitagoras aja. Hanya memang di sini kita harus pintar-pintar mencari segitiga siku-sikunya, di mana titik yang ditanyakan itu berada pada segitiga siku-siku tersebut. Gitu ya. Oke, kita lihat deh contohnya penggunaan Pitagorasnya ya. Kita lihat contoh-contohnya. Nah, di sini contoh yang pertama di sini untuk mencari panjang diagonal bidang dan diagonal ruang. Nah, sebetulnya ini materinya udah pernah ya, diagonal bidang dan diagonal ruang. Ini pada pembahasan bangun ruang ya, bangun ruang di SMP. Oke, kita diingatin lagi ya. Di sini untuk diagonal bidang. Untuk diagonal bidang. Yang mana sih diagonal bidang tuh? Diagonal bidang ini ya, yang mendiagonal tapi adanya di bidang. Contohnya yang mana nih? Yang ini nih. AC ya. Yang AC, coba yang AC ada lagi nggak? Banyak ya, AC, terus BD gitu. Ini untuk sisi bawahnya. Untuk sisi depannya gimana? Ada AF dan BE gitu ya. AF dan BE. Nanti ada sisi kanan, sisi kiri, sisi atas, sisi belakang ya, bisa dicari. Dan lain-lain lah ya. Dan lain-lain. Nah, gimana sih cara mencari panjang diagonal bidang? Oke, misalkan karena ini bentuknya kubus ya. Oh ya, ini bentuknya kubus. Misalkan ini sisinya sisinya A ya. Ini A. Nah, berarti ini juga A, sip. Gitu ya. Nah, gini. Untuk mencari AC ya, titik A ke titik C tadi kita gunakan Pitagoras ya. Cuman kita harus pinter cari-cari di mana sih siku-sikunya. Di mana siku-sikunya?
Di B kah? Oh iya bener di B. Asik. Nah di sini ya siku-sikunya di B. Berarti di sini kita lihat yang AC itu yang paling panjang ya. Oke, berarti AC AC kuadrat karena yang paling panjang berarti ditambahin ya. Sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Ya. AB-nya berapa AB-nya? AB-nya A. A kuadrat ditambah BC-nya A kuadrat. Jadi berapa? 2A kuadrat. Ini kan AC kuadrat ya. Berarti AC-nya sama dengan akar 2A kuadrat. Asik ya. Oke, gimana ini? A kuadratnya bisa keluar jadi apa? Jadi A. Jadi A akar 2. Nah, gitu ya. Ini panjang diagonal bidang pada kubus. Nah, selanjutnya gimana? Selanjutnya untuk diagonal ruang. Untuk diagonal ruang. Diagonal ruang. Nah, ini yang melintangnya tapi ada di ruang ya. Maksudnya dia melintasi ruang. Nah, contohnya yang mana nih? Yang HB gitu ya. Atau yang mana? Atau yang AG ya. Di sini yang AG contohnya set. Nah, gitu ya. Ini panjang AG. Sini diagonal ruangnya. Sini ada AG. Apalagi tadi teh? Tadi teh BH ya. Atau apa lagi? EC, sip, apalagi? Nah, DF. Oke, ini ya diagonal ruang. Gimana cara mencari panjang diagonal ruang atau jarak titik A ke G ya? Cara mencari titik A ke G berarti kita gunakan apa tadi? Pitagoras. Hanya kita harus apa? Pinter-pinter mencari siku-sikunya. Di mana siku-sikunya? Di sini nih. Nah, siku-sikunya di sini. Nah, ya. Berarti yang AG itu yang paling panjang. Ya. Jadi AG kuadrat sama dengan AC kuadrat ya ditambah dengan CG kuadrat. Nah, sama dengan AC-nya berapa AC-nya? AC-nya tadi kita udah punya nih. AC kuadratnya. Udah punya AC kuadratnya sama dengan 2A kuadrat ya. 2A kuadrat ditambah CG-nya A kuadrat. Jadi berapa? Jadi 2A kuadrat tambah A kuadrat. Sip. Ya, 3A kuadrat sama dengan. Nah, ini berarti AG kuadrat sama dengan 3A kuadrat. Berarti AG-nya sama dengan akar dari 3A kuadrat atau A akar 3. Nah, jadi panjang diagonal ruang itu panjangnya ya A akar 3. Oke, gitu ya. Nah, ini harus kuat, ini harus bisa ini ya. Diagonal bidang panjangnya berapa, diagonal ruang panjangnya berapa. Oke. Nah, kita lanjut ya ke jarak-jarak istimewa yang lainnya. Ini untuk memudahkan adik-adik kita bisa gunakan rumus-rumus simpelnya gitu. Jadi tapi caranya sama sebetulnya. Awalnya dari mana? Awalnya dari kita menggunakan teorema Pitagoras. Oke. Yang pertama untuk jarak-jarak yang istimewa, misalkan di sini yang pertama tuh yang ini. Yang EG. Tadi EG itu apa namanya apa? Diagonal bidang, ya. EG diagonal bidang panjangnya gimana? Panjang diagonal bidang? A akar 2. Oh, ini A ya. Sip. Nah, terus yang selanjutnya apa tadi teh? Ini ya. EC. EC. EC ini apa? EC ini diagonal ruang. Panjangnya gimana? A akar 3. Nah, terus gimana lagi? Panjang titik E ke titik di tengah-tengah. Nah, ini ya, di tengah-tengah BC nih. Misalkan gini, set
Ini aja deh. Nah, yang ini ya. Titik di tengah-tengah BC. Berarti misalkan P lah ya. Nah, ini EP. EP sama dengan setengah A akar 9. Ini dari mana Kak awalnya? Ya, ini bisa ya awalnya dari tadi gunakan Pitagoras. Pitagorasnya yang mana? Bisa menggunakan yang ini nih. Set. Set gitu ya. Nah, ini siku-siku. Nah, gitu. Nanti kita cari ya. Boleh pakai yang itu. Oke. Nah, terus apalagi? Apalagi ke jarak titik E ini ke tengah-tengah ini nih, ke tengah bidang yang ada di hadapannya. Set. Nah, misalkan ini panjang titik Q ya. E ke Q itu tengah-tengahnya, berarti EQ sama dengan setengah A akar 6. Ya. Awalnya dari mana? Sama dari segitiga siku-siku pakai Pitagoras. Yang selanjutnya, yang ini nih. Ya, yang selanjutnya satu lagi yang nah, ini deh. Nah, ini set. Nah, R. Di ini tengah-tengahnya ya. E ke tengah-tengah sisi AD. Jadi, yang ini yang ER sama dengan setengah A akar 5. Gitu ya. Oke, ini adalah jarak-jarak istimewa yang akan membantu adik-adik nanti rumus-rumus ini untuk menyelesaikan soal-soal jarak pada dimensi 3 ya. Ini dihafal aja ya, kalaupun nggak dihafal juga yang penting konsepnya dapat ya. Oke. lanjut. Oke. Lanjut kita ke contoh soal. Di sini tentukanlah jarak titik A ke titik P. Titik P itu perpotongan EG dan HF atau FH. Ya, misalkan ini titiknya 6 aja ya. Rusuknya 6 aja. 6, ini 6, ini 6. Oke. Berarti untuk mencari jarak titik A ke titik P, ya, jarak titik A ke titik P gimana? Yang ini kita harus apa tadi? Kita harus gunakan ya, harus menggunakan teorema Pitagoras. Cuman harus pinter ya, harus pinter mencari segitiga siku-sikunya. Di mana ya segitiga siku-sikunya di mana nih? Di mana? Di E. Oh iya bener di E. Nah, gini ya. Jadi dapetnya kayak gini. Set. Set. Nah, gini ya. Ini A, terus ini P, terus E. Ya. AE-nya berapa AE-nya? AE-nya ini rusuk 6. Nah, 6. EP-nya berapa? Ini EP itu setengah dari diagonal ruang. Ya. Setengah dari diagonal bidang. Diagonal bidang kan A akar 6. Ya, A akar 2. A akar 2. Ya, A-nya 6, berarti 6 akar 2. Oke, EG di sini Kakak tuliskan deh ya. Di sini EG-nya ini kan diagonal bidang, berarti 6 akar 2 ya. Sedangkan kalau EP-nya setengahnya, setengah dari 6 akar 2 berapa? 3 ya. Oke, ini berarti 3 akar 2. Gitu ya. Oke, untuk mencari AP ini siku-siku di sini ya. Untuk mencari AP kita gunakan teorema Pitagoras ya. Oke, untuk mencari AP teorema Pitagoras berarti AP kuadrat sama dengan berapa? AE kuadrat ya. AE kuadrat ditambah EP kuadrat. Karena yang AP itu yang paling panjang, berarti ditambah. Ini 6 kuadrat ditambah 3 akar 2. Ini kuadrat. Gitu ya. Sama dengan berapa? 6 kuadrat.
6 kuadrat 36 ditambah 3 akar 2 kuadrat. Oke, berarti 3 kuadrat 9 akar 2 kuadrat 2, 9 kali 2 jadi 18. Berapa ini? 36 ditambah 18 berarti 54 ya. 54. 54 itu 9 dikali 6. Oke, gini. Berarti AP kuadratnya sama dengan 54. Oke, berarti AP-nya sama dengan akar 54. 54 itu 9 dikali 6. Akar 9-nya jadi 3 ya. Jadi 3 akar 6. Kak, boleh nggak pakai yang tadi, yang rumus? Boleh ya. Coba kita lihat jarak titik A ke titik P. Kalau kita pakai rumus, nah ini sama aja dengan jarak titik E ke tengah-tengah bidang yang di depannya, ke Q. Jadi sama aja dengan EQ, yaitu setengah A akar 6 itu. Ya, setengah A akar 6. Ini juga kan sama, jarak titik ini ke tengah-tengah sisi yang di depannya. Berarti kalau pakai rumus tadi, ya kita bisa langsung dapat AP-nya itu sama dengan setengah A akar 6. Sama dengan setengah dikali A-nya berapa A-nya? A-nya 6 tadi ya. Berarti 6 akar 6. Sama dengan, ini 2 sama 6 coret. Jadi 3 ya. 3 akar 6. Sama enggak? Sama. Nah, gitu ya. Jadi dengan yang ini, dengan jarak-jarak istimewa ini akan lebih memudahkan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Pada kubus ABCDEFGH diketahui titik P terletak pada FG. Nih, titik P ini terletak pada FG ya. Dengan FP sama dengan 2PG. FP sama dengan 2 kali PG. Tentukan jarak titik A ke titik P. Ini ditanyakannya jarak titik A ke titik P. Yang ini nih. Nah, jarak titik A ke titik P ya. Untuk mencari jarak kita gunakan apa? Pitagoras ya. Tetapi kita harus tahu dulu nih. Gitu, harus tahu dulu di mana siku-sikunya. Oke ya. Kita lihat dulu di sini. Coba perhatikan. Nah, ini ya, EP sama dengan 2PG. EP sama dengan 2PG. Sedangkan EP ditambah PG ini sama dengan ya, EP ditambah PG sama dengan FG. Betul atau betul? Betul. Oke, EP-nya berapa EP-nya? EP-nya ini sama dengan 2PG. Berarti 2PG ditambah PG sama dengan FG. FG-nya udah ada belum? Ini FG-nya udah ada 6 ya. Ini udah ada 6. Berarti 2PG ditambah PG jadi berapa? 3PG. Ini sama dengan 6. Berarti PG-nya sama dengan 2 ya. 6 dibagi 3. Oke. Nah, ya. Berarti ininya 2 PG-nya. Set. Terus berarti yang FP-nya berapa? FP-nya berarti 4. Nah, untuk mencari apa ya? Kita cari panjang titik A ke titik P. Oke. Panjang titik A ke titik P berarti AP ya. Nih, kita harus pinter-pinter cari siku-sikunya. Di mana siku-sikunya? Nah, di sini nih. Oke, kita lihat. Nah, nah di sini siku-sikunya. Gitu ya. Jadi kita lihat siku-sikunya di sini nih. Kita buat lagi. Nah, siku-sikunya di sini. Di A, G, E, F, A, F, P. Oke, Kak, dari mana tahu bahwa
siku-siku di sini di F. Nah, perhatikan ya. Jadi di sini kan PF tegak lurus dengan bidang ABFE ya. Maka dia akan tegak lurus dengan sisi-sisi yang berada di dengan garis yang berada pada bidang ABFE. Jadi PF ini tegak lurus dengan FB. Betul, bener siku-siku di sini. PF tegak lurus juga dengan FE ya, siku-siku di sana. Terus PF tegak lurus juga dengan FA. Sama siku-sikunya di sini ya. Nah, siku-sikunya di sana. Kayak gitu. Jadi AP kuadrat AP kuadrat sama dengan ya, AP kuadrat sama dengan AF kuadrat ditambah dengan FP kuadrat. AF-nya berapa AF-nya? AF-nya ini diagonal bidang. Berapa diagonal bidang tuh ya? A akar 2. Berarti ini 6 akar 2. Ya, 6 akar 2 kuadrat ditambah dengan FP. FP-nya berapa tadi? 4 kuadrat. Berarti sama dengan ini 6 akar 2 kuadrat, berarti 6 kuadrat 36 dikali 2. Jadi berapa? 72 ditambah 16 ya. Berarti 72 ditambah 16 berapa hasilnya? Sama dengan ya, sama dengan 88. Oke, 72 ditambah 16 sama dengan 88. Nah, gimana nih? 88 berarti 4 dikali 22 ya. Oke, AP-nya sama dengan akar 88 tuh 4 dikali 22 sama dengan 4-nya keluar jadi 2 akar 22. Nah, gitu ya. Ini contoh. Oke, lanjut utak-atik matematika. Pembahasan yang selanjutnya yaitu jarak titik ke garis. Gimana nih materi sebelumnya? Bisa ya? Bisa, insya Allah ya. Oke, ini jarak titik ke garis. Jadi jarak titik ke garis itu apa sih? Itu merupakan ya jarak terpendek titik ke garis. Ini konsep jarak titik ke garis pada dimensi 3, yaitu yang dihitungnya jarak terpendek. Misal kayak gini ya. Ini titik nih, titik. Terus ini ada garis. Aduh, papa dewalan ya. Nggak apa-apa lah. Oke, ini gini, titik, ini garis. Nah, yang mana sih jaraknya itu? Apakah yang ini, atau yang itu, atau yang ini, atau yang itu, atau yang ini? Nah, gitu ya. Maka yang diambil itu jarak terpendeknya. Ya, yang terpendek yang mana? Nah, yang ini. Nah, yang ini, yang siku-siku ini nih. Ini berarti yang ini yang dimaksud dengan jaraknya. Ya, jarak tuh yang ininya. Yang terpendeknya, bukan ke ujung ini atau bukan ke ujung yang itu ya. Kayak gitu ya. Nah, terus di sini ada akan tuliskan di sini ada garis tidak sama dengan ruas garis ya. Karena ini juga nanti ngaruh ke penghitungan jarak. Nah, sebagai contoh apa sih bedanya garis sama ruas garis? Jadi kalau disebutkan nih garis AB. Garis AB misalkan ini titik A nih. Titik A, titik B. Titik B ini. Maka garis AB, nah biasanya ini AB itu hanya perwakilan garis karena garis yang sebenarnya bisa diperpanjang ya. Jadi bisa diperpanjang seterusnya. Nah, ini garis ya. Garis AB berarti kayak gini nih, bisa diperpanjang terus ya, atau dari A ke sana diperpanjang terus. Nah, tapi kalau ruas garis AB, berarti ya ini A, ini B, A sama B. Nah, udah segini. Ya.
Nah, itu ruas garis. Nanti ngaruhnya kemana? Ngaruhnya ke perhitungan. Mungkin nanti kita bisa berikan contoh di pembahasan jarak titik ke garis. Oke. Nah, untuk jarak titik ke garis ya, untuk jarak titik ke garis, langkah-langkahnya gimana? Langkah-langkahnya gimana? Jadi gini, nih langkah-langkahnya. Misalkan ini ada titik nih ya. Titik, kemudian ada garis. Garis ya. Langkah yang pertama kita proyeksikan sekarang titik P ya. Ini garisnya garis A B. Kita proyeksikan titik P ke garis AB. Tadi proyeksi itu berarti jarak terpendek, berarti yang diambil yang tegak lurusnya. Nah, di sini ya menjadi PP aksen. Nah, inilah jarak titik ke garis itu yang ini, PP aksen. Nah, untuk menghitungnya gimana? Untuk menghitungnya ya, nanti kita menggunakan garis bantu. Garis bantunya, jadi setelah kita buat PP aksen, kita buat nanti tambahan garis bantu nih. Garis bantu, ambil garis dari titik A ke P, kemudian ambil garis juga dari titik P ke B. Nah, gini ya. Jadi gitu kita buat garis bantu. Nanti ada segitiga APB. Gitu. Oke. Lanjut kita ke selanjutnya di sini alat-alat yang digunakan yaitu konsep-konsep yang digunakan untuk menjawab soal-soal pada jarak antara titik dengan garis ya. Yang pertama ini teorema Pitagoras. Ya, tadi ya jarak antara titik dengan titik sudah dibahas. Nah, kemudian yang membedakan di sini kita juga bisa menggunakan perluasan dari teorema Pitagoras. Ya, kan teorema Pitagoras itu berlakunya buat segitiga siku-siku kan ya. Nah, pertanyaannya gimana kalau segitiganya bukan segitiga siku-siku? Ya, bisa nggak menggunakan teorema Pitagoras? Bisa, tapi kita lihat dulu nih contohnya. Misalkan nih, oke, ini misalkan ada garis, terus aja ya. Nah, gini. Nah, gini ya. Ini misalkan titik P, terus A, B, gitu ya. Nah, jaraknya itu tadi apa? P aksen. Gitu. Nanti kita bisa gunakan perbandingan. Jadi PP aksen itu sama dengan gini ya. Sama dengan PA kuadrat dikurangi P, oke, terus ya. P aksen ini sama dengan PA kuadrat dikurangi AP aksen kuadrat gitu ya. Kemudian juga PP aksen juga PP aksen sama dengan PB kuadrat dikurangi BP aksen kuadrat. Nah, sehingga ini kan PP aksen sama dengan PP aksen, artinya ini yang atas sama dengan yang bawah ya. Artinya apa? PA kuadrat min AP aksen kuadrat sama dengan PB kuadrat min BP aksen kuadrat. Kayak gitu ya. Nanti kita akan kuatkan lagi di contoh-contoh soal. Nah, yang kedua yang kita gunakan, alat yang kita gunakan itu dengan menggunakan perbandingan luas segitiga ya. Untuk yang nomor 2 ini dalam kondisi khusus. Misalkan gini ya. Ini misalkan. Nah, kondisi khususnya apa? Ini titik P, kemudian ini yang AB ya. Kondisi khususnya apa? Jadi kondisi khususnya dia tegak lurus di sini. Tegak lurus di titik P-nya ya. Sehingga untuk mencari di sini P aksen. Nah, gini ya. Bisa menggunakan luas segitiga ya. Luas segitiga itu setengah ya. Oke. Luas segitiga itu apa rumusnya?
setengah dikali alas. Alasnya boleh yang AB ya. Boleh yang AB, berarti AB dikali tingginya yang PP aksen. PP aksen sama dengan setengah. Nah, boleh alasnya juga yang AP ya. Jadi alas dengan tinggi itu harus siku-siku. Nah, karena ini AP dengan PB siku-siku, oh berarti ini bisa dipakai alas dan bisa dipakai tinggi ya. Berarti setengah AP dikali PB. Nah, kalau coret-coret setengahnya kita dapat AB dikali P. P aksen sama dengan AP dikali PB ya. Ini kondisi khusus ketika siku-siku di P gitu ya. Oke, yang selanjutnya ya, ketika ini alternatif yang lain sebetulnya ya. Alternatif yang lain ketika kita nggak bisa gunain, ketika susah menggunakan teorema Pythagoras ataupun perbandingan luas segitiga, kita bisa gunakan alternatif yang lain, yaitu dengan aturan kosinus ya. Masih ingat aturan kosinus? Jadi tadi untuk aturan kosinus gini ya. Kita aturan kosinus. Jadi ini gini ya. Set sini P A B. Kita caranya cari salah satu sudutnya. Cos sudutnya misalkan kita gunakan ini ya, yang sudut A-nya. Kita cari sudut A-nya atau kosinus sudut A-nya dengan menggunakan aturan kosinus. Gimana? Masih ingat? Oke, berarti langsung ya. Kosinus sudut A ya. Cos A ini sama dengan gimana? PB kuadrat ya. Yang di depan A kan PB ya. PB kuadrat. Salah. Kita buat dulu yang aturan kosinusnya gimana? Di sini PB kuadrat sama dengan ya, PB kuadrat sama dengan AP kuadrat ditambah AB kuadrat dikurang 2AP. AP dikali AB dikali cos alfa. Ini ya, cos A. Jadi untuk mencari cos A-nya, sama dengan AP kuadrat. Jadi ini ditambah AB kuadrat gitu ya. Penjumlahan kuadrat dua sisi yang di samping A ya. Dikurangi dengan PB kuadrat dibagi dengan ya 2 AP dikali AB. Nah, nanti kita cari dulu kosinusnya. Nanti setelah dapat kosinus, kita bisa menggunakan perbandingan trigonometri ya. Kosinus itu kan berarti samping per miring. AP per AP aksen per AP. AP-nya ada, AP aksennya bisa dicari. Nanti udah gitu kita gunakan atau bisa nanti dikonversi dulu ke sinusnya bisa ya. Oke, nanti kita bahas. Kayak gitu ya. Ini alat-alat yang digunakan untuk menjawab soal-soal jarak titik ke garis. Gitu ya. Kita coba lihat contoh-contoh soalnya. Oke. Gimana nih ya contoh-contoh soalnya? Nomor berapa ini? Oke deh. Tentukan jarak titik A ke garis EF. Jarak titik A ke garis EF ini ya. Ini ke garis EF. Ke sini. Langkahnya gimana langkahnya? Langkahnya tadi kita proyeksikan dulu ya. Jadi ambil garis yang tegak lurus dengan EF ya, melalui titik A. Kira-kira mana garisnya? Ini.
Nah, ini tegak lurus. Ya udah, kalau kayak gini ya, berarti jaraknya kayak gini. Kakak tulis lagi ya. Ini EF. Nah, ini A-nya di sini. Nah, gini ya. Nah, ini karena siku-siku ya. Jarak titik ini ke garis ya pas ini ya. AE berarti sama dengan AE jaraknya. AE-nya berapa? AE-nya karena ini kubus berarti AE-nya sama 6. Berarti jaraknya apa? Jarak titik A ke garis EF ini jawabannya 6. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Hitunglah jarak titik E ke garis GC. Nah, jarak titik E ke garis GC ini garisnya. Berarti kita proyeksikan. Kira-kira kemana nih siku-sikunya? Oh, ini kan siku-siku Kak di sini. Oke, kita lihat. Siku-siku ya. Ini tadi 6 ya. Oke, berarti jaraknya ya jarak yang ini. Kenapa? Karena ini udah siku-siku di sini. Berarti langsung ya, ini merupakan diagonal. Ternyata jaraknya EG ya. Ini adalah diagonal apa? Diagonal bidang. Ya, diagonal bidang. Tuh, diagonal bidang ya, EG. Diagonal bidang EG. Jadi jaraknya tuh diagonal bidang EG sama dengan berapa? Masih ingat rumusnya? A akar 2 ya. Kalau diagonal bidang tuh A-nya berapa? 6. Berarti 6 akar 2. Jadi jaraknya ini ya 6 akar 2. Oke, gitu. Kakak tulisin lagi di sini ya. Kan ini GC nih. Nah, ini G, ini C. Nah, ini yang E-nya itu di titik E. Nah, ini tegak lurus. Udah jaraknya berarti sama dengan yang EG. Gitu ya. Oke. Kok gampang, Kak? Iya, insya Allah gampang ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke. Hitunglah jarak titik E ke garis AG. Nih, jarak titik E ke garis AG. Yang ini. Oke. Nah, kira-kira ini jaraknya yang mana nih? Apakah yang EA? Kira-kira yang EA tegak lurus enggak dengan AG? Enggak ya. Terus yang EG tegak lurus enggak? Enggak juga. Oke, kita buat ya. Kita buat sketsanya. Ini misalkan garis AG-nya. Nah, ini garis A G ya. Terus ini siku-siku ya. Nah, ini kan siku-siku. Siku-siku di E. Oke, berarti di sini gini ya. Terus ini siku-sikunya di E. Nah, gini. Terus ini E. Gitu ya. Berarti kita lihat AG-nya, masih ingat ini AG-nya? Oh, ini 6 ya. AG-nya diagonal ruang. Diagonal ruang berapa panjangnya? A akar 3. Berarti AG-nya 6 akar 3. Gitu. Terus gimana untuk mencari AE-nya? AE-nya ini rusuknya ya, berarti ini 6. Terus EG-nya gimana? EG-nya adalah diagonal bidang. Ya, diagonal bidang A akar 2, berarti 6 akar 2. Oke, jadi jaraknya gimana? Nah, jaraknya gini. Kak, ini tengah-tengah enggak? Enggak ya. Jadi gini, adik-adik, kalau misalkan yang AE sama EG-nya panjangnya sama atau segitiga sama kaki, ini pasti ke tengah-tengah. Kalau bukan segitiga sama kaki, kayak ini nih, ini kan berat sebelah nih ya. Nah, bukan segitiga sama kaki, nggak akan ke tengah-tengah. Untuk menjawabnya gimana? Masih ingat yang tadi? Gimana? Nih, kakak ingetin lagi ya. Tadi
Caranya, kalau ada siku-siku di titik E-nya, nah gimana? Nah ini perbandingan luas segitiga. Ini kalau siku-siku di titik ini ya, di titik yang diproyeksikannya. Ini ya. Jadi tinggal AB dikali PP aksen, bawah dikali atas sama dengan pinggir dikali pinggir. Gitu ya. Bawah dikali atas sama dengan pinggir dikali pinggir. Ini misalkan aksen nih tambahin gitu ya. Bawah dikali atas berarti 6 akar 3 dikali dengan atasnya apa? aksen. Sama dengan apa? Pinggir kali pinggir. Nih 6 dikali 6 akar 2. Sehingga aksen sama dengan 6 dikali 6 akar 2 dibagi dengan 6 akar 3. Coret, bisa coret? Coret. Ya, udah gitu nanti dikali akar 3. Kali akar 3 per akar 3 untuk merasionalkan penyebutnya. Jadi berapa nih? 6 akar 6. Dibagi akar 3 kali akar 3. 3. 6 bagi 3 bisa? Bisa berapa? 2. Jadi 2 akar 6. Gitu ya. Ini jarak titik ke diagonal ruang. Jarak titik ke diagonal ruang. Nanti teman-teman bisa buat rumus cepatnya ya. Oke. Lanjut ya, kosong. Oke, lanjut nih. Oke, hitunglah jarak titik E ke garis BG. Ini jarak titik E ke garis BG. Ini titik E ke garis BG. Gini ya. Oke, kita lihat nih. Kita lihat coba jarak titik E ke garis BG. Jarak titik E ke garis BG gimana? Berarti coba sikus EG dengan GB enggak ya? Atau EB dengan BG siku-siku enggak? Enggak juga. Oke deh, kita buat gambarnya dulu ya. Kita buat gambarnya. Kita biasakan aja yang B-nya di bawah ya. Yang ini B sama G. B sama G panjangnya berapa nih? Nah, ini 6. Ini diagonal bidang ya. Berarti 6 akar 2. Oke, kita kan sambungin nih. Sambungin tret ya. Terus EG panjangnya berapa? Diagonal bidang juga kan ya? Diagonal bidang. Berarti di sini yang yang E-nya ini diagonal bidang juga. Nah, ini EB-nya berarti sama ya. 6 akar 2. Dan yang EG-nya EG. Oh, tadi EB diagonal bidang, EG juga diagonal bidang, sama 6 akar 2. Nah, coba lihat, berarti kan jaraknya yang ini ya. Terus ke sini nih. Ke tengah-tengah. Kenapa ke tengah-tengah, Kak? Ini karena ini segitiga sama kaki. Terus sebetulnya sama sisi ya. Tapi yang pasti ini kakinya sama ya. Kakinya sama. Kalau kakinya sama berarti jaraknya ke tengah-tengah. Artinya dari titik E ke tengah-tengah. Gitu ya. Masih ingat rumusnya? Jarak titik E ke tengah-tengah. Oke. Bisa ya pakai rumus. Atau kita hitung dulu, Kak, pengen ngitung. Pengen ngitung boleh, pengen ngitung ya. Ini aksen. Oke, ini berapa nih? Berarti aksen sama dengan ya. Aksen sama dengan apa? EB kuadrat dikurang BE aksen kuadrat. EB-nya berapa EB-nya? EB-nya 6 akar 2 ya. 6 akar 2 kuadrat dikurang BE-nya berapa BE-nya? Nah, ini kan setengahnya ya.
setengahnya berapa setengahnya? 3 akar 2 kuadrat. Oke. Sip. Nah, jadi berapa nih? 6 akar 2 kuadrat jadi 36 dikali 2 72 dikurang berapa nih? 9 ya. 9 dikali 2 berapa? 18. Jadi berapa? 72 dikurang 18 berapa? 54 ya. 54. Ini ini aksen kuadrat. Lupa ya. Kayak nggak apa-apa. Berarti aksennya sama dengan akar 54. 54-nya berapa? 9 kali 6 ya. 9 dikali 6 berapa? 9 kali 6 berarti 3 akar 6 gitu ya. Atau kalau adik-adik ingat sebetulnya ini bisa dicari ya aksennya. Oke, kita lihat nih. Tek. Jarak titik ke titik mana? Rumus cepatnya. Nah, ini ya. Jadi jarak titik ini ya ke tengah-tengahnya. Nah, ini sama aja dengan ke tengah-tengah ini sama aja dengan ke Q. Itu sama aja ya. Berapa? Setengah A akar 6 gitu rumusnya ya. Setengah A akar 6. Mana? Yang ini bukan? Bukan ya? Bukan. Oke. Nah, yang ini. Berarti sebetulnya aksen bisa kita gunain rumus yang tadi ya. Sama dengan setengah A-nya berapa? 6 dikali akar 6. Sama dengan 6 sama setengah. Coret jadi 3 ya. 3 akar 6. Sama nggak? Sama. Oh, gampang. Oke, gimana adik-adik untuk pembahasannya? Semoga adik-adik terbantu ya dengan pembahasan ini. Dan nanti insya Allah kakak akan lanjutin untuk materi selanjutnya, yaitu tentang jarak titik ke bidang ya. Kita akan bahas juga soal-soal variasinya. Dan kita akan bahas juga insya Allah ya untuk bab-bab yang selanjutnya. Oleh karena itu, bantu channel ini, bantu kakak untuk terus mengembangkan channel ini dengan subscribe, like, share, and comment di channel kakak ya. Semoga adik-adik bisa terbantu dengan channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.